video kali ini aku bakal share ya dan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber aku ya, Kak Robert Edward ya. Ini sudah banyak banget bertanya di setiap video aku, Bunda, sebenarnya yang mana sih yang benar, konsumsi tepung Garut atau air tajin, teman-teman. Jadi aku sarankan setiap video aku ditonton sampai selesai agar kalian menemukan jawabannya. Di sini aku bakal bahas tepung Garut kapan konsumsinya, air tajin kapan konsumsinya, dan aku buat di kantor atau di rumah. Itu terserah saya mau buat di rumah atau di kantor. Yang penting aku selalu membuat tepung Garut ya dengan cara yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya terkait asam lambung Garut anxiety psikosomatis. Dan yang sudah mengikuti aku sejak lama pasti udah tahu ya, kalau aku juga mantan pejuang asam lambung Garut anxiety. Hampir 3 tahun aku berjuang, sudah endoskopi dan juga sudah USG. Jadi terjadi peradangan di dinding lambung aku ya. Jadi banyak banget sensasinya seperti begas, sendawa-sendawa, perut kembung, engap, sesak, dan juga masih banyak sensasi yang lainnya. Dan ini umum dialami oleh pejuang asam lambung, apalagi gastritis. Jadi asam lambung ini ada beberapa kategori parah, kategori menengah, dan juga kategori ringan. Jadi kita nggak boleh lengah ya, harus serba hati-hati, tetap menerapkan 3P-nya seperti pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan tentunya kita juga harus menjaga olahraga kita ya secara rutin. Meskipun nggak setiap hari, misalnya 2 hari sekali juga boleh, yang penting teman-teman harus dalam seminggu itu wajib banget olahraga. Kalau aku pribadi nih pada saat itu ya, pada saat berjuang dan pemulihan, setiap hari itu wajib, kalau nggak pagi, sore ya setelah pulang kerja. Jadi yang penting keluar keringat. Dan olahraga ini bisa menumbuhkan semangat kita, bisa melancarkan peredaran darah kita juga teman-teman ya. Jadi kita itu ya dijauhkan dari penyakit, dan yang lagi pemulihan itu bisa cepat pulih. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya terkait tepung Garut dan air tajin. Ini khusus Kak Edward ya, Kak Edward. Ini dia komen di setiap video aku ya, mungkin ada lebih 10 komenan dia ya, setiap video aku tuh dikomenin. Bunda, katanya konsumsi tepung Garut dan juga air tajin kapan konsumsinya, kenapa banyak sekali ya. Dan buat kalian nih yang sudah bertanya, tolong nonton video aku tuh sampai selesai. Aku tuh senang menerima kritikan, menerima masukan, aku senang ya. Tapi saran aku tolong dinonton sampai selesai, karena aku tuh buat video paling lama ya, biasanya 15 menit, bahkan yang paling lama itu 20 menitan ya. Jadi menurut aku tuh waktunya sebentar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu solusi detailnya ya, ingin menemukan jawabannya ya, nonton selesai, jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah itu bisa bikin kalian penasaran, kemudian bisa bikin kalian negatif thinking, kok kayak gini sih. Jadi aku itu mengulas semuanya sesuai pengalaman pribadi. Aku bukan dokter, jadi semuanya aku ceritakan berdasarkan pengalaman. Dan semua yang aku review ya, baik itu tepung Garut, air tajin, itu sudah aku konsumsi. Jadi 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun aku berjuang itu banyak banget obat-obatan yang aku konsumsi. Obat herbal, obat tradisional, obat dokter, banyak. Jadi bukan saja kalian, aku juga dulu sering ngeluh teman-teman. Yang mana sih yang cocok, kok banyak banget sih rekomendasi dari orang-orang. Jadi caranya kita yang mencoba. Kenapa setiap orang yang merekomendasikan aku coba, karena aku penasaran kira-kira cocok nggak sih sama aku. Ya karena kita tuh kan nggak tahu ya kira-kira cocok nggak sih, karena kondisi A, si B, ya kondisi aku dan kalian itu beda. Jadi ya aku sembuh karena endoskopi, dibantu obat-obatan herbal seperti madu zetsma, kemudian tepung Garut, air tajin. Mungkin ada yang sembuh hanya dengan konsumsi obat warung misalnya, atau mungkin hanya konsumsi obat-obatan tradisional yang dia buat sendiri. Itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi please nonton videonya sampai selesai agar kalian tidak negatif thinking ya. Mengkritik aku setiap videonya itu Masya Allah banget. Aku sih senang ya dengan kritikan, tapi saran aku ditonton dulu ya. Di situ semuanya ada jawabannya kok teman-teman ya. Makanya di sini aku bakal bahas ya. Aku tuh pernah konsumsi tepung Garut dan juga air tajin.
Dua-duanya aku konsumsi tapi tidak bersamaan. Ada yang bertanya, boleh nggak sih misalnya pagi tepung Garut, siang air tajin, malam tepung Garut lagi? Ya menurut aku itu kan semuanya obat-obatan tradisional ya, ramuan tradisional, jadi aman, gak ada masalah. Dan itu nggak ada efek sampingnya karena ini bukan obat kimia teman-teman. Ini bisa dikonsumsi oleh bayi aja bisa. Ini yang kita konsumsi sehari-hari juga bisa, nggak ada masalah. Di sini aku udah ada tepung Garut. Ini aku beli jenang gemi. Ini juga terbuat dari pati Garut. Kenapa aku beli ini? Insya Allah ini persiapan untuk bulan Ramadan. Ini isinya itu adalah 30 pieces. Yang aku beli itu adalah yang varian atau rasa gula aren. Jadi menurut aku ini lebih praktis. Jadi langsung aku seduh aja. Kalau misalnya ini mau buka puasa, nggak perlu ribet-ribet lagi harus nyiapin gula merah atau madu. Jadi ini udah komplit ya. Jadi untuk bungkusan itu seperti ini, sekali konsumsi itu adalah 1 bungkus ya, atau 1 saset. Ini jenang gemi, terbuat dari 100% bahan alami, ada pati Garut, kemudian ini ada, di sini tertulis ya, ada gula dan juga ada serbuk pisang. Aku nggak tahu ya, ini ada beberapa varian rasa yang jelasnya. Kemarin tuh pada saat aku beli, aku pilih yang gula aren. Karena aku itu lebih suka gula aren dibandingkan yang lainnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya, bisa dicari ya di all shop, ini banyak. Kalau mau pesan ya, aku cantumkan di bawah sini link pembeliannya. Rasanya bisa pilih kalian sendiri ya. Nah, jadi kapan sih kita konsumsinya tepung Garut atau jenang gemi? Ini sama aja ya teman-teman. Nah, kapan sih kita konsumsi tepung Garut dan juga kapan kita konsumsi air tajin? Teman-teman, jadi kan aku itu adalah gastritis, terjadi peradangan di dinding lambung aku. Jadi aku kalau misalnya lagi perih lambungnya, lagi melilit ya, lagi nggak enak perutnya, kayak terasa ada nyut-nyut gitu ya, kayak ada luka, yang aku konsumsi itu adalah tepung Garut. Karena memang aku ada radang, ada gastritis. Aku konsumsi tepung Garut ya, atau jenang gemi ini. Konsumsinya itu setiap pagi sebelum sarapan ya. Kalau jenang gemi ini dikonsumsi sekali sehari sebelum sarapan. Kalau misalnya di bulan puasa, saran aku konsumsinya pada saat buka puasa aja atau sebelum sahur. Kalau aku sih pengennya dikonsumsi itu adalah pada saat buka puasa. Nah, kemudian kalau tepung Garut ya, yang alami, yang diseduh sendiri, yang biasa aku review ya, atau yang bisa aku share, yang seperti ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari, di pagi, siang, dan juga sore hari. Karena ini takarannya ini masih original semua ya, belum dicampur dengan gula dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lagi perih ya, atau melilit, yang dikonsumsi itu adalah tepung Garut ya. Rutinin ya. Berapa lama kalau misalnya udah nggak perih, di stop ya. Dan air tajin kapan dikonsumsinya? Aku itu konsumsi air tajin kalau misalnya tepung Garut aku lagi habis, yang pertama. Kemudian kalau misalnya aku itu sulit BAB, sembelit ya. Karena tepung Garut itu dipercaya mampu mengatasi sembelit ya. Kemudian menenangkan pikiran. Kalau misalnya lagi sulit banget tidur, yang aku konsumsi itu adalah air tajin. Dan air tajinnya ini bisa yang air tajin beras merah atau beras putih. Mau yang organik atau yang biasa boleh aja, tapi memang khasiatnya beda ya. Jadi Kak Robert semoga nonton video ini. Nah, bagaimana sih Bun cara kita konsumsi tepung Garut? Nah, kalau tepung Garut yang seperti ini ya, bisa diseduh dengan air dari dispenser ataupun mungkin air yang baru mendidih. Caranya hampir sama dengan tepung Garut ya. Nanti aku buatin videonya khusus ya, menyeduh atau membuat tepung Garut ya, atau jenang gemi. Jadi di sini aku jelasin dulu di video. Caranya itu adalah silakan ambil 1 saset ya, atau 2 sendok tepung Garut. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau mangkok. Diaduk dengan air putih biasa ya, yang matang, air normal. Kemudian ya diaduk-aduk sekitar 100 ml ya airnya. Jika sudah larut, maka dimasak ya di atas kompor ya, yang apinya itu kecil sedang. Diaduk-aduk itu sekitar 2 menit, nggak lama kok teman-teman. Setelah itu disajikan. Dikonsumsinya selagi suam-suam kuku. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, di bulan Ramadan caranya konsumsinya pada saat sebelum sahur 30 menit atau pada saat mau buka puasa ya. Pada saat buka puasa kan biasanya kita minum air hangat dulu ya. Kemudian biasanya nih aku makan tepung Garut ataupun jenang gemi ini, atau juga tepung Garut yang lainnya.
Nah, untuk tepung Garut ini berapa lama sih aku konsumsi pada saat itu? Aku itu konsumsi tepung Garut yang seperti ini sekitar 2 tahun ya, karena banyak banget sensasi di lambung aku, perih-perih gitu. Karena memang setelah endoskopi ya, aku itu terjadi peradangan di dinding lambung aku, makanya banyak sensasinya kayak perih, nyut-nyutan, itu sering banget aku alami pada saat itu. Dan alhamdulillahnya sembuh setelah endoskopi, karena setelah endoskopi itu aku rutin konsumsi obat-obatan sekitar 3 bulanan ya, bolak-balik ke dokter juga kontrol. Jadi pada saat endoskopi itu kita nanti bakal ditanya kira-kira masih ada sensasi enggak, dan alhamdulillahnya berangsur-angsur sensasinya itu hilang. Dan setelah itu aku lepas obat juga ya. Setelah lepas obat, aku itu tetap nyetok ya kayak obat-obatan herbal seperti Nadozetsmak ya, aku masih selalu sedia. Kemudian tepung Garutnya ini tinggal segini ya. Ini aku beli baru nyampe kemarin karena untuk insya Allah persiapan bulan Ramadan. Jadi seperti itu ya yang bertanya tentang tepung Garut. Semoga bermanfaat. Jadi memang beda-beda ya setiap kondisi orang. Ada yang konsumsi misalnya 10 hari udah sembuh, ada yang konsumsi 2 bulan sudah sembuh, ada juga yang sampai bertahun-tahun baru sembuh. Dan kalian jangan khawatir, kalau kita makin banyak ngeluh itu makin banyak sensasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nonton video-video motivator, jangan ngeluh ya, didengerin aja, karena kami juga pernah ngalamin ya yang kalian alami, yang kalian rasakan kita juga pernah. Dan pada saat itu ya, aku itu senang banget nonton video-video motivator kalau misalnya juga mereka pernah berjuang sama seperti aku, jadi aku semangat ya. Dan aku tuh nggak pernah marah-marah, palingan aku oh ya ternyata seperti ini dan aku lakuin sendiri, alhamdulillah terbukti dan ampuh. Memang ya kalau misalnya kita penuh dengan sabaran ya, dikit-dikit emosi itu nanti bakalan kita makin banyak sensasinya. Seperti itu teman-teman terkait tepung Garut, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah komentar ya, Kak Robert. Semoga lekas sembuh Kak Robert ini. Kenapa sulit sembuh? Karena pikiran itu susah dikontrol. Jadi aku sarankan Kak Robert untuk sering-sering meditasi dan olahraga ya, meditasi atau yoga agar tenang pikirannya. Harus healing, sering relaksasi ya. Seperti itu, semoga semuanya lekas sembuh. Dan yang mau terapi tepung Garut atau jenang gemi, link pembeliannya aku cantumkan di description. Kemudian yang mau beli madu Zetsmak untuk persiapan Ramadan juga aku cantumkan di description. Tapi kalau misalnya yang ingin tepung Garutnya yang biasa boleh juga ya, tapi ini harus tambahkan madu pada saat diseduh atau gula aren ya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.